Kabupaten Lamongan tercatat memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu wisata alam, wisata sejarah, maupun wisata religi. Salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kabupaten Lamongan adalah Makam Sunan Derajat yang terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. 1. Makam Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu wali songo atau wali 9, yakni tokoh-tokoh yang berperan penting dalam dakwah Islam pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Sunan Derajat merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat yang juga adik Sunan Bonang ini diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi dengan nama Raden Qasim. Sunan Derajat dikenal sebagai pendakwah Islam yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, memberikan perhatian penuh terhadap kaum fakir miskin, dan mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat. Ajaran Sunan Derajat lebih menekankan pada empati dan etos kerja keras berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat juga dikenal masyarakat dengan ajaran prinsipnya, yaitu Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran. Komplek makam Sunan Derajat terdiri dari 3 teras. Teras ketiga terletak paling belakang dan paling tinggi, serta terdapat cungkup makam Sunan Derajat. Cungkup tersebut merupakan sebuah bangunan tembok di mana bagian dalamnya terdapat 3 bagian, yaitu bagian depan, tengah, dan belakang. Bagian depan merupakan tempat makam para kerabat Sunan Derajat. Antara bagian depan dan bagian tengah terdapat sebuah sekat yang terbuat dari kayu. Bagian tengah merupakan tempat makam bagi 3 putra Sunan Derajat dan 3 menantunya. Sementara pada bagian belakang terdapat sebuah cungkup yang terbuat dari kayu. Di dalam cungkup itulah Sunan Derajat dan istrinya dikebumikan. 2. Museum Sunan Derajat. Benda-benda peninggalan Sunan Derajat masih dapat kita jumpai di Museum Sunan Derajat yang berlokasi di dalam komplek makam Sunan Derajat, atau tepatnya berada di sebelah timur cungkup makam Sunan Derajat. Museum Sunan Derajat memiliki koleksi perunggu, keramik, kayu jati, terakota, batu besi, kulit, kuningan, baja kertas, lontar dan bambu, aluminium, logam, buku dan kertas, kain, dan beduk. Museum Sunan Derajat juga menampilkan koleksi unggulan berupa gamelan singo mengkok, batik derajat, dan daun lontar. 3. Makam Ibunda Gajah Mada atau Dewi Andongsari. Makam Ibunda Gajah Mada dipercaya ada di Lamongan. Makam itu berada di puncak Bukit Gunung Ratu di Dusun Cancing, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Nama Ibunda Gajah Mada adalah Dewi Andongsari. Untuk menuju makam yang sudah direhab oleh Pemkab Lamongan itu, peziarah harus menaiki tangga undakan. Ratusan anak tangga harus dilewati untuk sampai di puncak Gunung Ratu. Setelah sekitar 30 menit, pengunjung akan sampai pada puncak bukit. Dari pusat kota Lamongan, lokasi situs Gunung Ratu berjarak sekitar 65 km ke arah selatan. Sementara untuk akses jalan menuju lokasi juga sudah terbilang bagus dan jalan menuju makam sudah direhab oleh pemerintah. Situs makam Dewi Andongsari ini dikenal oleh masyarakat sebagai makam Ibunda Gajah Mada. Di bawah pohon besar dan dikelilingi tembok dengan atap tertutup, di sanalah makam Dewi Andongsari. Makam ini membujur ke utara dan selatan, dengan dilengkapi 3 payung warna emas dan juga berhias bendera merah putih. Sebelum dipugar,
Makam ini hanya ditandai dengan tumpukan batu. Selain makam Dewi Andungsari, di komplek pemakaman yang berada di kawasan perbukitan ini juga ada 2 pusara lain berjajar. 2 pusara tersebut adalah Pusara Kucing Condromowo dan Garangan atau Musang Putih yang berada tepat sebelum masuk ke makam Dewi Andungsari. Kedua pusara ini, dalam cerita yang diketahui warga, merupakan teman atau hewan peliharaan Dewi Andungsari selama dalam pengasingan di bukit ini. Masyarakat sekitar situs percaya Dewi Andungsari adalah nama samaran dari Indreswari, salah satu istri selir pendiri kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya. Saat itu Indreswari sedang mengandung. Karena tidak senang kehamilan Indreswari, salah satu istri Raden Wijaya kemudian memerintahkan pengusiran terhadap Indreswari dari keraton. Dalam pelariannya, Indreswari ditemani 2 binatang kesayangannya, yakni Kucing Condromowo dan Garangan Putih. Selain menjadi lokasi wisata religi, makam Dewi Andungsari atau Gunung Ratu ini biasanya menjadi tempat untuk ritual sebagai perantara untuk mencapai keinginan mereka. Biasanya dipakai ritual orang-orang yang punya niat untuk meningkatkan derajat, pangkat, atau jabatan. 4. Situs Makam Sendang Dhuwur. Lokasi situs makam Sendang Dhuwur terletak di Desa Dhuwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Makam Sunan Sendang Dhuwur merupakan salah satu wisata religi di Lamongan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan selain makam Sunan Derajat. Makam Sunan Sendang Dhuwur terletak di sebelah barat Masjid Sendang Dhuwur yang berada di halaman 3. Situs makam Sendang Dhuwur terbagi dalam beberapa halaman, yaitu sebelah utara dan barat Masjid Sendang Dhuwur. Masing-masing halaman dibatasi oleh pagar dengan pintu gerbang sebagai jalan masuk. Situs makam Sendang Dhuwur secara umum terbagi menjadi 4 halaman. Pola tata letaknya tersusun ke belakang. Makam Sunan Sendang Dhuwur berada pada bagian paling belakang. Sunan Sendang adalah penyebar agama Islam di kawasan Sendang Dhuwur, Paciran, Lamongan. Nama asli Sunan Sendang adalah Raden Nur Rohmat yang merupakan keturunan Syekh Abdul Qohar dari Baghdad yang merantau ke Jawa. Syekh Abdul Qohar kemudian menikahi putri Tumenggung Sedayu yang bernama Dewi Sukarsih. Raden Nur Rohmat lahir pada tahun 1520 Masehi. Pada saat remaja, beliau pindah dari Sedayu Lawas Brondong ke kawasan Sendang Dhuwur. Sebelum menempati Sendang Dhuwur, Raden Nur Rohmat melakukan babat alas terlebih dahulu di kawasan ini. Raden Nur Rohmat mengembangkan pertanian sambil berdakwah agama Islam kepada penduduk sekitar. Atas keberhasilannya, Raden Nur Rohmat diberikan gelar Sunan Sendang Dhuwur oleh Sunan Derajat. Raden Nur Rohmat diminta oleh Sunan Derajat untuk terus mengembangkan ajaran agama Islam dan membangun masjid di sana. Konon, masjid yang dibangun oleh Sunan Sendang tidak dibangun secara bertahap, melainkan masjid diboyong semalam suntuk dari Mantingan, Jepara. Ada beberapa versi mengenai cerita tersebut. Pertama, masjid yang diboyong oleh Sunan Sendang adalah masjid milik Ratu Kaliamat. Alasan Sunan Sendang memboyong masjid karena tidak mempunyai kayu. Masalah tersebut disampaikan kepada Sunan Kalijaga yang kemudian mengarahkan pada Masjid Ratu Kaliamat di Mantingan, Jepara. Versi kedua menerangkan bahwa masjid tersebut dibawa rombongan dari Mantingan melalui jalur laut menuju Paciran dalam waktu 1 malam. Pada saat mendarat, rombongan diterima langsung oleh Sunan Sendang dan Sunan Derajat bersama pengikutnya. Pada pintu masuk Masjid Sendang tertera angka tahun 1483 Saka atau 1561 Masehi
yang diperkirakan waktu berdirinya masjid tersebut. Jarak tempuh makam Sendang Dhuwur dari kota Lamongan sekitar 38,8 km dengan waktu tempuh hampir 1 jam. Perjalanan akan melalui Jalan Raya Pasar Sungai Lebak, Karanggeneng, Lamongan, Jalan Raya Solokuro, Godok, dan Jalan Raya Payaman. 5. Punden Empu Sedah. Lamongan, salah satu kabupaten penting di masa lalu yang dibuktikan dengan banyaknya situs purbakala. Salah satu adalah situs purbakala yang ada di Dusun Sedah, Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Situs Sedah, sesuai namanya, keberadaannya sering dikaitkan dengan Empu Sedah, pujangga Jawa yang menulis Kakawin Bharatayuda dalam bahasa Jawa kuno. Lokasi situs Sedah memang jauh dari pusat kota Lamongan, sekitar 40 km dengan setidaknya 2 situs purbakala, yaitu Punden Sentono atau Punden Sedah dan Prasasti Sedah. Di sekitar punden tersebut terlihat batas pagar batu alam setinggi pinggang yang tertata rapi membentuk area persegi berlapis dengan area yang berbeda luasan. Masing-masing lapisan tersebut terdapat pintu masuk. Setidaknya ada 3 pintu pagar menuju area utama, di mana sebuah bangunan punden berbentuk menyerupai makam setinggi 1 meter dengan lapisan batu-batu alam yang menjadi alas dari bangunan punden tersebut. Masyarakat sekitar menghubungkan bangunan menyerupai makam tersebut dengan tokoh pujangga Jawa yang bernama Empu Sedah, sesuai dengan nama dusun di mana situs ini berada. Konon, di sekitar tempat ini Empu Sedah dan para sentana kerajaan pada masa Kerajaan Kadiri tinggal di sini. Empu Sedah, pujangga Jawa yang terkenal menulis Kakawin Bharatayuda dalam bahasa Jawa kuno yang hidup pada masa pemerintahan Jayabaya dari Kerajaan Kadiri atau Panjalu di Jawa Timur. Setelah dari sini, Empu Sedah kemudian diangkat menjadi penasihat Raja Jayabaya di Kadiri. 6. Prasasti Sedah atau Prasasti Modo. Selain 2 prasasti yang hanya berjarak beberapa meter ini, ada satu lagi prasasti di Modo yang kerap dihubungkan dengan keberadaan Empu Sedah, sang penulis Kakawin Bharatayuda. Prasasti ini adalah Prasasti Sedah yang berada di Dusun Sedah, Desa Pule, Kecamatan Modo. Pemerhati budaya asal Lamongan menyebut jika masih banyak prasasti yang juga ditemukan di wilayah Kecamatan Modo, seperti halnya Prasasti Sedah yang ada di Dusun Sedah. Kondisi prasasti ini sudah sangat uas sehingga tidak dikenali jejak aksaranya atau bisa jadi baru sekedar bakalan prasasti. Sesuai namanya, keberadaan sering dikaitkan dengan Empu Sedah, pujangga Jawa sang penulis Kakawin Bharatayuda dalam bahasa kuno. Prasasti ini berketinggian 153 cm, lebar 99 cm, ketebalan 29 cm, dan berbahan batu putih dan cukup terlindungi. Dengan keberadaannya sebuah cungkup yang dibuat secara permanen dan berpagar besi di sekitar lokasi prasasti. Demikian kisah informasi tentang 6 wisata religi yang berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.